Pemirsa yang rekan dakta yang dimuliakan Allah. Di sini Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk para wanita untuk perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Yang pertama, perbanyak sedekah itu karena kata Nabi, aku pernah diperlihatkan neraka kebanyakan penghuninya perempuan gitu. Kemudian di riwayat lain bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Ya, jadi di sini yang harus kita perhatikan, wasiat Rasulullah pertama adalah banyak sedekah. Sebagaimana kita tahu bahwa sodakoh itu apapun bersifat umum ya. Kullu ma'rufin sodakoh ya. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Walau antal ko ahoka biholkin walau antal ko ahoka biwajhin tolkin. Meskipun hanya senyum kepada saudaramu. Jadi di sini sifat sedekah itu umum. Namun nanti ada yang sedekah uang, ada yang zakat, infak, sedekah ya. Itu sifatnya lebih khusus lagi kalau yang yang zakat dan infak. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda bahwa kita harus memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena di sini banyaknya perempuan itu banyak mencerca orang lain, kemudian juga suka melupakan kebaikan suami. Jadi kebanyakan yakpurnal asyiro, melupakan kebaikan suami. Jadi orang lain memberikan kebaikan sedikit saja gitu dibangga-banggakan, sementara suami yang memberikan nafkah setiap hari atau setiap bulan, setiap dia punya rezeki, kita lupakan seolah-olah suami tidak pernah ada kebaikan di mata kita gitu, sehingga Rasulullah mengingatkan perempuan suka melupakan kebaikan suami gitu. Jadi misalnya melihat tetangga gitu ya, orang selalu dimanjakan sama suaminya, kemudian si istri ini meminta menuntut, Akang mah nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah ngebahagiain saya gitu. Jadi apapun kebaikannya seolah-olah tidak pernah ada di depan istrinya gitu. Sehingga di sini Rasulullah mengingatkan para wanita untuk tidak melupakan kebaikan suami. Karena setelah kita akad nikah itu kan yang melanjutkan tanggung jawab orang tua adalah suami. Suami pemimpin bagi istrinya, bagi rumah tangganya. Jadi di sini Rasulullah wanti-wanti sekali ya untuk kita perbanyak sedekah. Kenapa perbanyak sedekah? Untuk mengurangi dosa-dosa yang mungkin tidak terasa. Kenapa kita harus istighfar tiap hari? Bukan merasa tidak bersalah ya, tapi memang ada kesalahan yang kadang-kadang tidak terasa oleh kita dilakukan. Makanya di sini yuksirnal asiro, aksurnal istighfar ya. Jadi memperbanyak istighfar karena kebanyakan dosa-dosa yang tadi seringkali kita tidak sadari. Begitu juga sedekah akan menghilangkan Yang kedua, hati-hati dari dosa kecil. Wasiat Rasulullah untuk para wanita adalah hati-hati terhadap dosa kecil ya. Kalau misalnya kita perhatikan di ayat di surat di Al-Qur'an ya, surat Al-Jaljalah itu kan disebutkan wa may ya'ma misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'ma misqala dzarratin syarran yarah. Kenapa Allah mengambil kata-kata dengan hanya sebesar biji jarah atau sebesar biji sawi? Itu menandakan bahwa jangan menganggap remeh dosa atau jangan menganggap remeh kebaikan, karena sekecil apapun kalau lama-kelamaan akan menjadi banyak, menjadi tumpuk. Dosa karena merasa kecil sehingga diremehkan. Misalnya biarin ini kan dosa kecil gitu ya. Kemudian dia melakukannya berulang-ulang gitu, menganggap bahwa itu hanya dosa kecil. Makanya di sini kita perhatikan itu maya'ma misqala dzarratin syarron yarahu. Jadi barang siapa melakukan sekecil apapun ya kejahatan pasti akan diperhitungkan atau akan dilihat.
Jadi di sini hati-hati kata Rasulullah terhadap dosa kecil. Ini hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, iyyaki wa muhtaqaratil a'mal wa filabdin al-dzunub fa innalaha minallahi taliban. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Aisyah, jauhilah olehmu suka meremehkan amal-amal, dan dalam lapad lain meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa itu akan dituntut atau diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian perhatiannya Rasulullah kepada para wanita, karena tadi pertama memang diperlihatkan di neraka itu penduduknya banyak wanita. Ternyata dari hal-hal sepele seperti ini yang menyebabkan kita kadang-kadang tidak memperhatikan. Tadi kalau kita lihat dosa kecil ataupun amalan yang kecil ya, misalnya yang sepele kita lakukan setiap hari, rutinitas rumah tangga. Kadang-kadang kita malas mengerjakannya, padahal sekecil apapun kalau kita niat ibadah, insya Allah akan diperhitungkan. Ya, betapa banyak amalan-amalan kecil tapi menjadi besar di sisi Allah karena ikhlas dan diniatkan ibadah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa hidup kita di dunia ini memang untuk ibadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam konteks yang luas adalah ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh harus kita lakukan. Kalau bukan hanya ritual semata seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, tapi juga yang sifatnya muamalah maupun ibadah-ibadah yang kecil yang tidak diberi contoh atau ditentukan waktunya, ketentuannya, tapi dilakukan dengan sepenuh hati ikhlas karena Allah, karena menjalankan perintahnya, maka insya Allah bernilai ibadah. Jadi justru ibu rumah tangga di sini banyak sekali peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Menjadi ibu rumah tangga tuh memang tidak mengenal waktu. Jadi para suami juga harus menghargai ya, karena di sini dibantu dengan dukungan suami, insya Allah istri akan berbuat dengan dengan ikhlas, dengan baik gitu, karena kondusif suasana hati, suasana di rumah, kemudian anggota keluarga terjalin hubungan dengan baik. Jangan sampai satu atap tapi beda tujuan, beda jalannya, yang tujuan ini ke sini dan yang lainnya kemana gitu ya. Yang ketiga, rekan dakta yang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah yang ketiga adalah takwa adalah bekal terbaik, sedangkan kasih sayang perhiasan segala urusan. Di sini kita nanti akan diterangkan bahwa walaupun kita misalnya amal-amal kita banyak, yaitu takwa ya, dengan bekal untuk semua amalan adalah memang koridornya adalah takwa, sedangkan kasih sayang perhiasan segala urusan. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah azza wa jalla wa rifqa fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qattun illa zanahu wa la yunja'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Aisyah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau punya rasa belas kasih, karena kasih sayang ini tidak akan ada dalam suatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia tercabut dari sesuatu kecuali akan menghancurkannya. Hadis riwayat Ahmad. Jelas sekali di sini bahwa takwa merupakan bekal terbaik. Watajawadu fa inna khairal zadi taqwa. Jadi berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa.
hidup di dunia ini memang kita ibarat pengembara, maka bekal takwa menjadi acuannya. Karena takwa itu adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kapan kita bertakwa? Kalau saya tanya di sini siapa yang sudah bertakwa, acungkan tangan. Ya, jadi kalau kita itu bertakwa itu adalah proses. Kita menuju proses takwa, bukan sudah mencapainya. Karena selama kita hidup, selama kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takwa terus-menerus dilakukan. Karena melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang adalah terus sepanjang kita hidup. Ketika kita sudah yakin bahwa kita ini menginjakkan kaki di surga, baru kita tahu bahwa kita itu betul-betul diterima takwanya. Jadi takwa di sini proses. Tidak ada orang yang sudah bertakwa tapi sedang menuju takwa gitu ya. Jadi semua rata-rata pakai la'alakum tatakun, pakai la'ala gitu, kalimat harapan. Kemudian fi'ilnya mudhari, sehingga itu ke depan ya, untuk ke depannya mudah-mudahan bertakwa gitu. Seperti ayat saum juga la'alakum tatakun gitu. Jadi kalau yang sudah bertakwa tentunya tidak saum lagi karena sudah merasa bertakwa. Tapi kenapa kita saum lagi tiap Ramadan? Karena takwa itu adalah proses, bukan hasil. Insya Allah kita menuju takwa. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, yang berikutnya kasih sayang. Kasih sayang ini tidak akan ada dalam sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan menghancurkannya. Kalau kita sudah dicabut kasih sayang, sifat arifqo ini, arifku ya, itu maka dalam riwayat lain kemarin sudah disampaikan 2 pekan yang lalu, kita tidak lebih dari sekepal tanah. Apabila seorang wanita sudah dicabut rasa malu dan rasa kasih sayang, maka nilainya tidak lebih dari sekepal tanah. Jadi takwa di sini, selain kita takwa, kita harus memiliki kasih sayang. Karena kalau perempuan atau wanita sudah tidak punya atau dicabut rasa kasih sayangnya oleh Allah, maka dia akan tega kepada anaknya, membunuh darah dagingnya sendiri, menggugurkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dihindari dari sifat itu. Karena kasih sayang ini modal seorang perempuan dalam mendidik anak, mulai dari dalam buayan sampai terus kita membimbingnya sampai besar ya, adalah dengan modal kasih sayang kita. Coba kalau tidak ada kasih sayang, mungkin kita enggan ya mengurusnya gitu, menyusuinya, membesarkannya, mendidik mereka, anak-anak kita itu supaya menjadi baik, menjadi anak-anak soleh. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, yang keempat, wasiat Rasulullah itu adalah sabar. Keutamaan sabar dalam menghadapi cobaan. Sebagaimana kita tahu, sabar itu memang tidak ada batasnya. Kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, tentunya ini belum dipahami. Karena sabar itu terus sampai dari mulai, apalagi misalnya sabar dalam ibadah, dari mulai niat sampai pelaksanaan dan sampai selesai ibadah, itu harus betul-betul disabari. Karena sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar menghadapi musibah, ya sabar itu terus-terusan harus kita miliki dan kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang wanita yang sedang hamil, dari mulai usia muda kehamilan, itu tentunya dia sabar. Sabar itu adalah yakin bahwa ini datangnya dari Allah, ujian itu, dan yakin bahwa ujian ini akan berakhir. Jadi kenapa ibu-ibu hamil mau sabar menjalani kehamilan? Karena dia yakin bahwa pada waktunya nanti akan lahir.
wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Kata Allah gitu. Allah yang akan mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu. Jadi di sini keyakinan terhadap sesuatu kemudian sabar. Sabar itu bukan berarti dicubit diam aja atau dipukul diam aja, dijolimi diam aja. Sabar itu sambil kita ikhtiar untuk terhindar dari sesuatu sehingga sabar menjalaninya akan bisa dilaksanakan. Di sini ada hadis yang bisa diambil referensi. An Ummil Ala qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridoh faqala absyiri ma ya ummal ula fa inna maridul muslimi yudhibullahu bihi khotoyahu kama tadhabun naru khabsa dhahabi wal fiddati, rawahu Abu Daud. Dari Ummu Ula radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit. Jadi Ummul Ala ini dijenguki oleh Rasulullah ketika dia sakit. Maka beliau bersabda, bergembiralah wahai Ummul Ula, karena jika seorang muslim sakit, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, dosa-dosa kamu dengan sebab sakit itu, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di sini Rasulullah memberi hiburan, memberi kebesaran hati kepada Ummul Ula untuk bersabar ketika dia sakit. Karena sakit ini Allah sedang menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit. Pernah dalam riwayat lain ada orang sakit ayannya. Sakit ayan ini kalau dia lagi kambuh itu akan kemana-mana auratnya karena dia sedang berjuang menahan sakit, kemudian berguling-guling atau dia meronta-ronta gitu ya kalau sakit ayan ini. Maka pada suatu hari dia berdoa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau kan Nabi, coba doakan aku supaya aku sembuh. Kata Rasulullah, mau sembuh apa mau pahala gitu, mau dihapuskan dosa apa mau sembuh? Ya kata perempuan ini, saya lupa namanya itu, betul kata saya juga pengen pahala, pengen dihapuskan dosa. Cuman kalau begitu saya tetap akan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Tapi tolong kalau saya lagi kambuh, doakan Rasulullah supaya aurat saya tidak kemana-mana. Baik, kalau itu saya doakan. Tapi untuk sembuh ya tetap harus ikhtiar. Tapi ketika Allah berkehendak untuk kita menerima penyakit tersebut, maka disabari saja karena itu sedang proses penghapusan dosa. Maka sejak itu perempuan tersebut tidak pernah mengeluh lagi dalam sakitnya. Dia merasakan menahan sakit itu ketika sedang kambuh, dan dia membayangkan bahwa Allah sedang menghapuskan dosanya gitu ya. Jadi itu kenapa Rasulullah mewasiatkan hal ini kepada para wanita, karena sabar dalam menghadapi cobaan, mungkin selain sakit, tapi diuji dengan cobaan-cobaan lain. Apakah anak sakit, apakah kehilangan harta, apakah kehilangan jiwa, semua juga sebagaimana di surat Al-Baqarah 152 ya, bahwa manusia akan diuji dengan wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya ya. Jadi bahwa kita itu harus yakin bahwa ujian itu Allah punya maksud yang lebih baik ya. Jadi dinikmati saja, atau kalau kita musibahnya kehilangan ya tinggal membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Yang berikutnya rekan dakta yang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah kepada para wanita yang kelima adalah iman terhadap qada dan qadar, jangan terlena dalam urusan-urusan yang gaib. Di sini
Rasulullah mewasiatkan terhadap iman terhadap qada dan qadar. Jadi untuk masalah ini adalah sebagaimana terdapat dalam rukun iman ya. Takdir kita itu sudah ditentukan Allah ketika kita dalam rahim ibu kita ketika usia 120 hari, maka ditetapkan takdirnya ya. Maka percaya kepada, yakin pada takdir baik dan buruk, maka itu adalah bagian dari rukun iman. Jadi kita harus menerima itu sebagai takdir yang ditentukan untuk kita. Jadi takdir baik kalau Allah kehendaki akan bersama kita. Tapi kalau takdir buruk, kalau Allah tidak kehendaki, maka dia akan pergi dari kita. Yakinlah bahwa semua yang terbaik untuk kita ya. Jadi jangan berburuk sangka atau menganggap Allah tidak adil atau bagaimana, sehingga apapun yang menimpa kita selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya ada orang kena kecelakaan atau kita jatuh misalnya, padahal tadi nggak usah lewat situ. Jadi kalau tadi lewat sana mungkin tidak terjadi. Jadi kalau berkata kalau begini kalau begitu itu akan membuka amal setan. Jadi yang terbaik adalah kita terima apapun yang menimpa kepada kita dengan penuh kesabaran. Begitu juga kalau kebaikan atau karunia dari Allah, sebetulnya itu juga ujian. Sejauh mana kita menerima kebaikan dari Allah, kita bersyukur. Sejauh mana kita menerima ujian dari Allah, kita bersabar. Maka keduanya adalah dua mata uang yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan dalam menapaki hidup ini. Insya Allah akan selamat dari hal-hal yang membuat kita kadang-kadang sering tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada hadisnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW diundang untuk mensolatkan seorang mayit anak kecil dari kalangan Ansor. Aku, kata Aisyah, berkata, ya Rasulullah, berbahagialah bagi burung kecil ini di antara burung-burung kecil surga. Allah menciptakan mereka baginya surga sejak mereka masih berada dalam sulbi, tulang punggung bapak-bapak mereka. Dan Allah menciptakan penghuni neraka yang Allah ciptakan mereka baginya neraka sejak mereka masih berada dalam sulbi, tulang punggung bapak-bapak mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi apapun yang terjadi itu sudah ditetapkan Allah ya. Allah skenarionya, kita tinggal menjalankan apa yang Allah berikan pada kita dengan pedoman arahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terselamatkan. Yang berikutnya, yang keenam, hati-hatilah dari minta cerai atau minta talak. Kadang-kadang untuk urusan sepele kita mudah sekali mengucapkan talak, minta talak kepada suami. Padahal di sini Rasulullah mengingatkan supaya jangan sebentar-sebentar atau apa-apa minta talak ya. Jadi hati-hatilah dari minta talak. An Sauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin sa'alat jaujaha talakon bi ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah, rawahu Abu Daud. Dari Saubah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya wanginya surga. Hadis riwayat Abu Daud. Rekan dakta yang dirahmati Allah, surga itu konon wanginya sudah tercium dari jarak yang jauh. Tapi untuk wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka
diharamkan baginya wanginya surga. Wanginya saja sudah diharamkan. Bagaimana pula untuk masuknya ya. Jadi yang dimaksud tanpa alasan yang dibenarkan adalah misalnya ya kayak punya kebiasaan mendengkur atau yang sifatnya fisikal ya, atau yang sifatnya tabiat yang memang bawaan gitu, dia nggak suka kemudian minta cerai, itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi perempuan mana saja yang minta cerai kepada suaminya, minta talak pada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Alhamdulillah ya. Jadi tapi fenomena yang ada sekarang, misalnya rumah tangga yang muda-muda gitu ya, masih belia, kemudian belum paham bagaimana berumah tangga, itu nikah cerai itu terjadi. Bahkan di beberapa tempat kasus-kasus perceraian itu sangat tinggi gitu. Ada lagi yang sifatnya ekonomi, misalnya di tempat tertentu kalau misalnya musim paceklik itu terjadi perceraian. Tapi kalau musim panen itu pernikahannya di mana-mana gitu. Jadi kawin cerai itu kayak udah biasa gitu. Padahal lembaga pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Misalnya ketika suami mengucapkan akad nikah, akad itu kan ikatan yang mengikat. Jadi ketika akad itu dia kan memang prosesnya nggak sampai beberapa menit ya. Mungkin 3 menit, 5 menit, aku nikahkan, aku terima gitu. Jadi tapi nextnya setelah akad itu adalah panjang ya, punya tanggung jawab yang sangat besar. Makanya kalau ada suami yang yang perhatian sama istri, bukan suami takut istri, justru suami takut Allah kalau melanggar, menyakiti istri. Padahal pada waktu akad dia berjanji untuk menerima, kan ketika aku nikahkan, ketika walinya mengucapkan, maka aku terima gitu kan. Jadi tanggung jawab itu kayak kayak jangan diremehkan atau diabaikan, karena ini sangat berat gitu. Misakon golido ya, perjanjian yang sangat berat. Seperti beberapa kata misakon golido banyak diterapkan ada beberapa yang diterapkan di sumpah-sumpah para nabi, ada juga yang itu disejajarkan dengan misakon golido, dengan pernikahan. Rekan dakta yang dimuliakan Allah. Yang kedelapan, nasihat atau wasiat Rasulullah pada para wanita adalah ingatlah bahwa nasab atau keturunan tidak berguna pada hari penghitungan atau pada hari kiamat. Sebagaimana kita paham bahwa di dalam menghadapi kiamat nanti itu gunjang-ganjingnya seperti apa gitu, sehingga ibu dan anak terpisah, kemudian suami, kemudian saudara dan sebagainya, itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu tidak bisa saling tolong-menolong. Mereka masing-masing mengurus urusan-urusan masing-masing pribadi yang sangat berat ya, karena gunjang-ganjingnya terjadinya hari kiamat yang demikian dahsyat. Maka di sini Rasulullah mengingatkan, kadang-kadang begini, seorang ibu atau seorang ayah menganggap seseorang yang diberikan padanya dari rahim istrinya atau dari rahim dirinya itu adalah miliknya, ya. Maka ketika diambil Allah, maka akan merasa kehilangan dan sebagainya, sehingga betul-betul akan depresi dan akan menganggap bahwa dia itu miliknya yang diambil Allah. Padahal kalau kita paham, semua yang diberikan Allah di dunia ini sifatnya amanah. Ya, jadi kalau bolehlah dibilang anak saya gitu ya, atau anak kesayangan saya atau apapun, tapi ingat ketika Allah sudah mengambil kembali bahwa semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita sadar bahwa semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi mau kemana kita lari, mau kemana kita berlindung kalau bukan akhirnya kembali lagi kepada Allah, karena Dia yang menciptakan, Dia pula yang akan mengambil. Maka ketika kita diberi keturunan oleh Allah,
maka sadarlah bahwa pada hari penghitungan itu nasab tidak akan ada gunanya, kecuali mungkin nanti tentang amal yang sifatnya saling mengisi, saling memfasilitasi, mungkin ada, karena ada dalam hadisnya ya, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, memfasilitasi atau memberikan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan dapat kebaikan yang sama dengan yang dilakukan orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang saum, kemudian memberikan buka kepada yang saum itu, maka pahalanya yang memberikan buka tersebut sama dengan yang saum ya. Jadi ini satu contoh aja. Mungkin banyak hal-hal yang sifatnya kebaikan dibantu fasilitasnya oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan. Tapi ketika terjadinya hari kiamat ini tidak akan berguna, tidak akan ada yang menolong atau backingan ya. Dalam kiamat itu kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi kita itu kan nanti di akhirat dihidupkan lagi, walaupun kita semuanya harus mengalami kematian, walaupun di hari kiamat itu dia masih hidup. Jadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa mengingkari Allah padahal kamu asalnya mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan dan kembali kepada Allah. Jadi di sini Rasulullah sangat menasehati kita untuk berhati-hati terhadap nasab, karena dia tidak akan menolong kita di hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu membaca ayat wa andir ashiratakal akrobin, dan berilah peringatan keluargamu yang paling dekat. Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Sofa lalu bersabda, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muthalib, aku tak kuasa sedikit pun terhadap kalian untuk menolak siksa Allah. Mintalah harta benda apa yang kalian inginkan. Jadi kata Rasulullah, untuk hal azab, untuk hal siksa dari Allah dia tidak bisa bantu. Makanya minta ajalah yang lain gitu. Kalau harta yang kamu inginkan gitu, asal tidak minta perlindungan, karena Rasulullah juga tidak bisa bantu di hari kiamat gitu. Jadi ini wanti-wanti kepada kita para wanita, kadang-kadang berlebihan sayang kepada anak sehingga sayangnya itu salah atau tidak pada tempatnya ya. Jadi kalau kita baca di surat Ali Imran ayat 14 itu kan sudah jelas bahwa kita itu dihiasi kesenangan terhadap pasangan, kesenangan terhadap anak. Justru sekarang ini anak itu ketika di dunia mungkin suatu kebanggaan. Ada juga sih sekarang dalam era modern ini ada yang yang bebas tidak mau punya anak ya. Jadi kehidupan yang menuntut orang itu sibuk suami istri sehingga memilih untuk tidak punya anak gitu ya. Jadi ini merupakan pilihan yang diambil oleh para pasangan suami istri yang memang menganggap bahwa punya anak itu repot, kemudian mahal, harus biaya dan mengganggu kesibukan karir. Jadi mengganggu karir, apalagi wanita kalau sudah punya anak itu repot banget gitu, harus kerja juga gitu. Yang berikutnya yang nomor 9, rekan dakta yang dimuliakan Allah, wasiat dari Rasulullah untuk mohon kepada para wanita agar terlepas dari hutang dan hendaklah merasa kaya dari kefakiran atau kekurangan. Seringkali kita di era modern ini apalagi dimudahkan ya, pinjaman uang itu ada lagi yang terjerat dengan suatu penipuan dan lainnya, sehingga hutang tidak bisa dihindari ya. Maka di sini Rasulullah
mengajarkan kepada para wanita untuk terlepas dari hutang, ya, dan merasa kaya dengan apa yang dari apa yang kekurangan atau kefakiran. Dari dari Abu Hurairah, Fatimah telah datang kepada Nabi SAW. Ia meminta seorang pembantu, maka Rasulullah bersabda, bacalah Allahumma Rabbus samawati wa Rabbul arsyil azim, Rubbama wa Rabbuna wa Rabbu kulla syai'in, munzilul Taurat wal Injil wal Furqan, khaliqul habbi wan nawa, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidu bima binasiyatihi, anta al-awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa anta dhahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un, ikdi anni ad-din ad-dain wa agnini minal pakri. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa agar terlepas dari hutang dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki atau yang kita peroleh. Terkadang kita nggak ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Padahal lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tentram mensyukuri apa yang sudah kita peroleh. Sebab bisa jadi pada saat yang bersamaan orang lain ingin punya anak, kita dikasih anak banyak marah-marah gitu ya. Kemudian ingin dihindari gitu dan sebagainya. Di satu sisi misalnya orang lain pengen begini, justru kita pengen yang dimiliki orang lain. Itulah hidup. Jadi harus pandai mengatur apa yang Allah berikan dengan sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan, syukuri gitu kan, dan lihatlah orang yang lebih rendah dari kita. Yang terakhir, rekan datang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah bagi para wanita ketika ditinggal meninggal suami ya. Apa nasihat Rasulullah? Ialah kata Rasulullah, Ummu Atiyah radhiyallahu anha telah bersabda, Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka sungguhnya ia tidak boleh bercelak mata dan tidak boleh memakai pakaian berwarna kecuali baju lurik. Hadis riwayat Bukhari. Ini maksudnya kita sebagai seorang istri yang ditinggal suaminya gitu ya, boleh berkabung, tapi kalau untuk urusan yang lain berkabungnya tidak lebih dari 3 hari. Untuk suami ya, istri yang suaminya meninggal, maka jangan dulu bercelak mata, maksudnya tidak boleh berdandan dulu sampai masa iddah habis, sebab bisa jadi ini nanti dilanggar, belum waktunya masa iddah habis sudah menikah lagi, ini tidak boleh dilakukan karena sudah ada batasan. Dan kenapa untuk yang ditinggal mati itu adalah 4 bulan 10 hari, berbeda dengan cerai hidup ya. Jadi itu mungkin apa yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang masih disambung karena ini baru 10, sebetulnya banyak, tapi untuk 2 pekan mendatang insya Allah kita lanjutkan wasiat-wasiat yang berguna buat kita ya. Baik itu yang harus dihindari ataupun yang perlu kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Demikian apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah hanya sebagai pribadi mohon dimaafkan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.